Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat NSI. Perkenalkan, aku Diana melalui Instagram NSI Aminah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips sukses di dalam menyusui. Nah, pada kesempatan ini kita ngobrol sama konselingnya bareng sama Bu Dinati selaku konselor ASI di NSI Aminah Blitar. Kenapa nih kita mengangkat tema tips sukses di dalam menyusui? Ini tuh tema menarik banget ya, karena banyak sekali manfaatnya, bukan hanya untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan, tapi juga untuk ibu-ibu yang menunggu tanggal persalinannya. Juga tidak kalah penting, ini tema bermanfaat bagi wanita-wanita yang akan nantinya menjadi ibu, dan ini merupakan edukasi bagi keluarga untuk memberikan support system kepada ibu-ibu di rumah yang sedang menyusui itu. Untuk mengingatkan kembali tentang layanan di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, saya ditemani oleh Kakak Desi yang akan menjelaskan mengenai fasilitas dan layanan di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Sebelum kita masuk ke acara inti, saya persilahkan untuk Kakak Desi menjelaskan semua layanan yang ada di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Kakak Desi, silakan. Terima kasih, Diana. Hai Sobat RSI, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Desilia, perwakilan dari tim PKRS RSI Islam Aminah Blitar. Nah, di sini saya mau mengingatkan kembali bahwa RSI Islam Aminah Blitar itu berlokasi di Jalan Kenari nomor 54 Kota Blitar. Nah, karena ini musim pandemi nih, kalian gak usah takut untuk datang ke rumah sakit, karena Rumah Sakit Islam Aminah Blitar akan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Anda. Di sini kita punya program home care. Antara lain pelayanannya itu ada konseling laktasi, wound care, pijat bayi, laboratorium, layanan antar obat, fisioterapi tumbuh kembang anak, fisioterapi bicara, okupasi, dan fisioterapi psikologi, dan yang terakhir telemedicine. Nah, telemedicine ini konsultasi online dengan dokter-dokter terpercaya kami. Jadi nanti jenengan tinggal kirim WhatsApp aja ke call center kami di nomor 0812 2881 5210. Saya ulangi lagi ya. WhatsApp di call center kami di nomor 0822 2881 5210. Nah, nanti nggak usah khawatir, pasti dapat resep kan kalau kita sakit. Nanti langsung kita antar obatnya ke rumah. Jadi mudah banget kan. Terus nih, RSI Islam Aminah Blitar juga punya layanan yang terbaru nih, NutriFood Catering. Jadi nanti jenengan bisa menghubungi call center kami untuk memesan catering sehat. Macam-macam, ada catering diet jantung, diet diabetes, yang mau diet, banyak banget manfaatnya. Jadi nanti jenengan langsung hubungi ahli gizi kami di nomor 085 749 094 926. Nah, ahli gizi kami ini udah cantik, ramah, sopan, pokoknya komunikatif banget deh. Namanya Mbak Pratiwi Wulansari. Saya ulangi lagi ya. Nanti kalau mau konsultasi atau pesan bisa di nomor 085 749 094 926. Jangan takut ketinggalan untuk informasi-informasi terbaru RSI Islam Aminah Blitar tentunya. Jadi terus aja kepoin RSI IGD Instagram RSI Islam Aminah Blitar di @rsislaminah.blitar atau di link YouTube RS Islam Aminah Blitar, di Facebook di RS Islam Aminah, atau langsung ngobrol di call center kami di 0822 2881 5210. Sekian, terima kasih. Keep healthy. Terima kasih. Terima kasih untuk Kakak Desi. Baik, untuk bunda-bunda di rumah dan Sobat RSI,
Aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian semua yang antusias mengikuti live IG dari RS Islam Aminah Blitar sampai detik ini. Aku nggak bosan-bosan ngingetin buat kalian semua untuk follow, like, dan aktifkan notifikasi di Instagram RSI Aminah. Untuk apa? Kenapa diaktifkan notifikasinya? Untuk selalu update info apa saja yang kita upload di IG terkait dengan layanan RSI Islam Aminah maupun info-info kesehatan lainnya. Nah, sekarang kita masuk untuk sesi intinya, yaitu konseling mengenai tips sukses di dalam menyusui. Langsung aja panggil konselor asik kita, Budin nanti. Monggo Budin, silakan duduk. Assalamualaikum Budin, selamat siang. Gimana nih kabarnya Budin? Alhamdulillah baik, luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Budin, kita santai aja nih ya. Oke, kita siap. konselingnya ya Iya. Budin. Tema kita kali ini tips sukses di dalam menyusui Budin. Pasti banyak sekali ya kendala-kendala di dalam menyusui. Terus setiap bunda kan pasti juga ingin gimana sih menyusuinya tuh biar asinya banyak, terus bisa menyusui sesuai target seperti itu ya Budin. Nah, ini kali ini kita mau bahas apa aja nih Budin? Saya ini penasaran, soalnya saya kan juga tergolong awam ya, apalagi saya belum menikah, jadi ini sangat bermanfaat sekali pengetahuan ini buat saya nantinya gitu, dan saya harap ini juga sangat bermanfaat dan memberikan pengetahuan kepada bunda-bunda RSI di rumah. Itu mau mungkin disampaikan. Oke Mbak Diana, terima kasih untuk waktunya. Ibu menyusui sebenarnya itu alamiah, dialami oleh semua ibu, baik itu yang lahir secara operasi ataupun yang lahir normal. Tapi walaupun alamiah perlu dipersiapkan niat yang kuat, kemauan yang keras. Selain itu support dari keluarga juga nutrisi yang baik Mbak Diana. Iya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya Budin, bahwa support dari keluarga itu ada penting dan jadi nomor satu gitu ya. Betul, iya. Untuk support keluarga itu maksudnya suami gitu ya Budin? Suami atau gimana? Atau bisa keluarga yang lain yang paling penting? Support keluarga itu bukan hanya suami. Nomor satu support dari suami otomatis. Iya. Yang kedua keluarga, selain itu dari lingkungan sekitar. Karena ibu menyusui itu manajemen stresnya yang harus benar-benar kita jaga. Oh iya, jadi kita agak boleh stres ya Budin. Betul, ibu menyusui harus bahagia Mbak Diana. Jadi ini tips buat suami-suami di rumah ya, dari yang disampaikan Budin tadi, tolong jaga mood istri-istrinya ya. Jangan sampai dibuat stres istrinya. Kalau udah mulai agak stres, silakan dibawa jalan-jalan atau dibawa ke sini untuk konseling sama Budin di Wali Taksi gitu ya Budin. Terus ini nih kita mau bahas tentang apa aja untuk dalam tips menyusuinya Budin. Oke, dalam tips menyusui ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama adalah posisi dan perlekatan. Kenapa posisi dan perlekatan? Karena posisi dan perlekatan menentukan keberhasilan menyusui seorang ibu. Selain dari support keluarga, suami dan lingkungan, selain itu juga menjaga hormon oksitoksin dan prolaktin itu tetap stabil. Jadi tiga itu nanti yang akan kita bahas satu persatu. Akan kita kupas tuntas di sini. Siap Budin. Oke. Untuk posisinya gimana nih? Maksudnya posisi duduk, berdiri atau baring gitu? Posisi yang seperti apa sih Budin maksudnya tuh? Oke. Di sini memang banyak yang keliru. Pahamnya ibu-ibu bahwa posisi menyusui itu posisi dengan duduk, dengan tidur atau berdiri. Nah, yang dimaksud posisi di sini adalah bagaimana kita menggendong bayi pada waktu menyusui. Bagaimana kalau langsung kita praktekkan dengan boneka ini aja ya? Iya, lebih jelas sekali. Saya merasa kenapa tadi Budin kalau Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menggendong bayi pada waktu menyusui. Ada 4 poin yang perlu diperhatikan Mbak Diana. Yang pertama adalah ini, peluk bayi dekat dengan badan ibu. Maksudnya dekat dengan badan ibu miring, benar-benar miring. Bukan seperti ini, karena kalau gini benar dekat, tapi nanti tidak bisa melekat. Jadi benar-benar miring seperti ini. Perut bayi nempel di perut ibu. Itu yang pertama kuncinya. Yang kedua, ini topan seluruh badan bayi. Jadi mulai dari kepala sampai pantat. Oh iya. Jadi bukan gini. Kalau gini bayi akan rewel.
Dan yang perlu diketahui, bayi lebih peka dibanding orang tua. Jadi kita harus dengan penuh cinta dan sayang. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini telinga dan bau dalam satu garis lurus. Jadi benar-benar miring seperti cicak kalau nempel di tembok. Itu kan benar-benar nempel gini. Nah, yang terakhir adalah hidung. Hidung setinggi puting. Kenapa kok hidung setinggi puting? Itu ada kaitannya Mbak Diana. Padahal kan minumnya dengan mulut. Iya, tapi ini kenapa kok hidung setinggi puting? Ini lanjut nanti ke perlekatannya. Oh gitu. Iya. Soalnya kan kita selalu kalau dibayangkan hidung setinggi puting, enggak. Padahal kita kan minumnya pakai Mulut. Nah itu gimana Bu Din? Ini untuk posisinya sudah ya tadi seperti itu. Ada 4 poin dalam posisi, ada 4 poin juga di dalam perlekatan. Perlekatan itu apa sih? Bagaimana mulut bayi menghisap puting ibu. Jadi pertama adalah kita menggunakan singkatan yang paling mudah, amubida. Amubida. Oke, A itu apa? Areola. Areola adalah ini, lingkaran hitam sekitar puting. Ini namanya areola. Areola yang bagian atas lebih banyak terlihat dibanding yang bagian bawah. Ini yang pertama, A. Yang kedua, mu. Mulut bayi membuka lebar. Itu kaitannya dengan tadi, hidung setinggi puting. Kenapa? Bayi kalau bau puting ibu, dia akan membuka mulutnya lebar. Karena bayi akan ingat, ini loh bau pada waktu saya di dalam kandungan. Itu yang mu, mulut bayi membuka lebar. Yang ketiga adalah B. Bibir bayi yang bagian bawah terlipat keluar, atau istilah Jawanya yang paling mudah diingat, nowhere. Oh Nah, iya. itu yang ketiga. Iya. Yang keempat adalah dagu bayi benar-benar menempel di payudara, bukan hanya menyentuh. Jadi kita praktekkan dengan boneka langsung. Kita gendong seperti ini, peluk bayi dekat dengan badan ibu. Misalnya menyusui di payudara yang sebelah kiri, tangan yang bagian bawah ini taruh di belakang. Ini tangannya biar benar-benar gantung. Kenapa kok digantung di belakang? Ini seperti memeluk pinggang ibunya. Biar ini benar-benar melekat. Karena kalau tangannya berada di sini, ini tidak bisa melekat. Akhirnya puting bisa lecet, bayi rewel karena tidak dapat ASI maksimal. Nah, kalau seperti ini benar-benar melekat. Nah, tangan yang satunya ngepaskan puting ini ke mulut bayi. Kalau bayi sudah membuka mulutnya, baru kita masukkan. Ini kan otomatis hidungnya pasti ketutup. Ibu itu kan mesti bingung. Ini angkat sedikit kakinya, baru jungkit ke sini. Nah, kalau kita jungkit ke sini, hidungnya pasti nana. Secara otomatis ya? Iya, secara otomatis seperti itu. Jadi posisi dan pelekatan yang benar bunda semuanya, usia 1-3 bulan, posisi dan pelekatan harus benar. Setelah 3 bulan, karena bayi sudah bereksplorasi, itu bebas. Oh gitu. Iya Mbak Diana, gitu. Ya, ini ya Bu Din, tadi kan Bu Din menjelaskan bahwa pada saat menyusui tidak usah bingung karena hidungnya tertutup. Oke, ya. Padahal saya pernah baca-baca kasus gitu ya Bu Din, itu tuh ada yang bayinya sampai nggak bisa nafas karena tertutup dengan payudara ibu seperti itu. Terus pada saat menyusui itu kadang ada bunda yang memegang atau memencet payudara atas. Oh, seperti ini ya? Ya, betul. Okay. Nah, itu gimana? Itu sebenarnya ada pengaruhnya atau tidak? Atau itu posisi yang betul atau pelekatan yang betul atau bukan? Yang perlu diketahui dulu adalah bahwa saluran ASI atau ductus lactoferus tempatnya adalah di belakang areola ini. Jadi bayi menyusu di areola ini, seperti ini. Makanya kenapa mulutnya harus membuka lebar. Prinsipnya perlekatan, puting tempatnya bukan di bibir bayi, tapi di langit-langit. Nah, ini kalau gini kan hidungnya ketutup. Tadi kita jungkit, kan ini sudah dangak. Kenapa kok kita tidak menyarankan ini diginikan? Karena bayi menghisap, saluran ASI-nya ditutupi. Akhirnya bayi ngembeng jadinya, karena tidak dapat ASI banyak. Ini kecuali kalau ASI-nya ibu pada waktu itu penuh, itu bisa ditahan biar aliran ASI-nya tidak terlalu keras. Iya, itu. Jadi nggak perlu diginikan, otomatis kalau ini dijungkit seperti ini, hidungnya pasti akan dangak. Oh iya. Jadi terjawab sudah ya itu pertanyaan saya yang jadi penasaran. Gitu Bu Din. Terus untuk
tadi ketika pelekatan tidak tepat, itu bisa terjadi seperti lecet puting. Untuk payudara bengkak juga bisa ya Budin. Bisa. Nah, itu kalau kita bahas satu-satu ya Budin, karena saya pernah baca juga ada payudara bengkak, lecet puting itu juga, terus akhirnya asinya macet seperti itu. Kalau untuk payudara bengkak itu kenapa dia bisa membengkak, itu karena apa? Terus solusinya gimana? Ini yang perlu diketahui dulu. Jadi ada payudara penuh, ada payudara bengkak. Tanda-tanda itu harus diketahui oleh bunda-bunda semuanya. Payudara penuh, terasa ada sensasi panas atau hangat. Terus payudara terasa berat. Ibu tidak demam. Ini kuncinya, ibu tidak demam. Dan ASI tetap mengalir. Itu kalau ASI penuh. Kalau bengkak, ada mungkin panas, mungkin tidak. ASI tidak mengalir lancar. Nah, terus di sini di area puting ini tegang atau mengkilat. Nah, itu bedanya ASI penuh dan ASI bengkak. Kenapa sampai terjadi ASI bengkak? Mungkin perlekatannya yang kurang bagus, jadi ASI tidak bisa dikeluarkan dengan maksimal, baik itu dihisap ataupun dipompa. Yang perlu diingat adalah prinsip ASI supply and demand. Iya, jadi ASI akan berproduksi sesuai dengan permintaan bayi, sesuai dengan baik itu diperah atau dihisap. Kalau itu pengeluarannya tidak maksimal, otomatis produksinya tidak akan optimal. Karena di dalam produksi ini, kalau ini tidak bisa produksi, ini bengkak, ini ada inhibitornya. Jadi jangan memproduksi ASI dulu kalau yang lama ini belum dikeluarkan. Otomatis ketika bengkak itu sering disusukan. Sering disusukan, dipijat payudaranya, ibu mandi dengan menggunakan air hangat biar aliran darahnya lancar di payudara, terus sering diperah juga. Itu untuk itu solusi untuk payudara bengkak. Iya, untuk payudara bengkak. Kalau yang puting lecet, jadi kalau sudah menyusui ternyata pelekatannya tidak pas, akhirnya puting lecet. Nah, itu pasti kan juga dari bundanya sendiri kan kayak takut atau sudah sakit gitu, gimana gitu. Oke. Biasanya kalau puting lecet, otomatis ibu mau menyusui itu sudah takut. Ini nanti pasti sakit. Dari situ payudaranya otomatis akan bengkak. Nah, caranya gimana? Pelan-pelan kita kompres dulu air hangat. Misalnya disusui kok sakit, kita perah. Perah tidak harus menggunakan pompa, karena perah dengan menggunakan pompa itu sakit kalau kondisi payudara bengkak. Karena gerakannya hanya vakum. Tapi kalau perah manual dengan menggunakan tangan, ini bisa peristaltik gerakannya. Nah, ini mengurangi sakit. Ini lemaskan dulu payudaranya, pijat payudaranya, kompres hangat. Jadi baru disusukan ke adiknya. Atau ada payudara favorit. Jadi lebih sering disusukan ke satu payudara yang favorit, yang satunya akhirnya bengkak. Nah, jangan ada payudara favorit, dua-duanya sama. Iya, karena kita ada sama dia. Jadi kita sebagai bunda itu harus memberi latihan, istilahnya memberi latihan kepada bayinya untuk dua-duanya bisa menyusui. Jadi kalau memang favoritnya si bayi ada di sebelah kanan, kita juga jangan membiasakan di sebelah kanan. Iya, benar. Kita paksa untuk yang sebelah kiri juga harus ya. seimbang. Atau kalau menyusui jangan dilepas-lepas. Misalnya susui payudara kiri sebentar, susui payudara kanan sebentar, dia akan berat badannya bisa tidak naik karena dia dapatnya hanya ASI awal atau formik saja. Menyusui minimal 10 menit, minimal nggak boleh dilepas-lepas, maksimal setengah jam. Kalau menyusui kok lebih dari setengah jam itu ngempeng berarti. Itu bunda. Jadi minimal untuk menyusui itu ada 10 menit. 10 menit betul ya? Minimal ya. Minimal 10 menit. Tanpa dilepas tanpa dilepas ya bunda. Jadi tanpa dipindah ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Paling lama itu kalau teorinya benar itu setengah jam itu sudah lama. Yang paling lama 30 menit. Lebih dari 30 menit itu berarti bukan menyusui. Iya, ya. Karena 30 menit itu sudah kayaknya mulai pagi. Itu iya. Terus saya sempat baca juga Budin. Jadi ada beberapa wanita yang putingnya apa ya? Putingnya tenggelam. Oh, nah, iya. Itu dia kan pasti aduh puting saya tenggelam, saya takut nggak bisa menyusui seperti itu ya Budin. Itu sebenarnya gimana cara mengatasi ketidakpercayaan diri itu?
Yang pertama, kita edukasi ke ibunya bahwa bentuk apapun, puting apapun bentuknya, baik itu putingnya flat atau putingnya kecil atau putingnya besar, itu semuanya bisa menyusui. Karena prinsip menyusui bukan di puting tapi di areola. Nanti kita bahas posisinya satu persatu. Untuk puting yang flat itu posisinya seperti apa? Karena kita tadi bahasnya posisi cradle atau goyang, karena yang paling sering ibu menyusui dengan posisi seperti itu. Tetap bisa, tetap kita yakinkan ibu menyusui. Yang pertama harus pede, semangat. Kedua, yang ketiga sugesti positif. Itu perlu sekali. Sugesti positif dari keluarga dan lingkungan ya Bu. Betul sekali Mbak. Jadi Bunda, saya ulangi ya, untuk menyusui itu bukan tergantung pada putingnya, tapi tergantung pada areolanya. Jadi sebenarnya menyusui itu yang dihisap atau yang dipekasi itu bukan putingnya tapi areolanya, gitu ya Budin. Betul. Untuk ini ya, kalau seperti itu ada terapi khusus atau enggak Budin? Kalau misalkan dia payudaranya bengkak, asinya tidak lancar atau sedikit, jadi macet-macet kayak gitu Budin, itu ada terapinya atau tidak? Gini, tadi sudah saya terangkan bahwa selain dikompres, dipijat, dikeluarkan, baik dihisap ataupun dibelah, itu salah satunya dengan pijat oksitoksin. Pijat oksitoksin itu adalah pijat untuk melancarkan sumbatan-sumbatan yang mengalir ke asinya itu. Jadi nanti kita praktek langsung Mbak Diana nanti. Oke, boleh Budin. Nanti siapa ya yang jadi Budin? Jangan saya. Iya, ada ibu-ibu yang sudah siap untuk. Oke Budin. Untuk pijat oksitoksin sendiri ya Budin, itu pengaruhnya selain pada kelancaran ASI ada nggak Budin? Yang kita kelola di dalam menyusui adalah hormon prolaktin dan hormon oksitoksin. Hormon prolaktin prinsipnya adalah supply and demand. Untuk hormon oksitoksin adalah sama dengan hormon bahagia. Ibu menyusui harus bahagia. Dan di sini nanti kita kan akan praktek pijat oksitoksin. Itu pertama yang terbaik yang memijat adalah suaminya, karena chemistry-nya gitu. Iya. Jadi ini ya Budin, yang paling baik adalah suami yang memijat. Iya, karena chemistry-nya. Terus dari keluarga juga boleh ya? Boleh. Selain suami, Boleh. misalkan kayak suaminya kerja jauh gitu, otomatis kan dia di rumah tidak selalu ditemui sama suami Budin. Boleh. Gitu. Terus itu berarti juga boleh sama keluarganya. Boleh, iya boleh. Jadi ini ya Bunda, saya ulangi lagi ya. Jadi untuk pijat oksitoksin itu bisa dilakukan yang paling baik oleh suami karena chemistry-nya dari suami gitu. Kalaupun bagi Bunda yang long distance married itu bisa juga dibantu dengan keluarga yang ada di rumah. Kalau misalkan tidak percaya diri dengan keluarga yang ada di rumah, Bunda sekalian bisa menggunakan layanan di Polilaktasi RS Islam Aminah Tita gitu. Nanti ketemunya sama Budin, bisa konsultasi apa aja terkait dengan menyusui dan tentang perawatan bayi lainnya gitu ya Budin. Siap. Terus ini kalau jadi yang menyusui itu kita harus dari bundanya sama bayinya itu selalu harus dinikmati ya Budin. Jadi jangan ada rasa tertekan, saya harus menyusui bayi saya karena ini kewajiban, jangan gitu ya Budin. Di dalam pikiran ibunya konsentrasi penuh, karena menyusui adalah bulan madu antara ibu dan bayi. Wah, ini bulan madu nih. Jadi bulan madu itu nggak cuma sama suami loh Bunda dan sobat RSI. Jadi bulan madu itu juga bisa sama bayinya juga ya. Betul. Saya baru tahu ya ada bulan madu kedua dengan bayi. Selanjutnya itu kalau itu bulan madu dengan bayi ya Budin. Terus kadang ada bunda yang gini, tingkat asinya itu naik turun. Jadi bisa dia pagi lancar banget, tapi tiba-tiba siang nggak bisa kayak gitu. Sudah dipijat, maksudnya dipijat sendiri di rumah ya Budin, itu juga tidak membantu. Itu gimana Budin? Gini, prinsip ASI saya kembali lagi ya Mbak Diana, supply and demand. Kalau produksi ASI naik turun itu banyak faktor. Mungkin ibunya mulai bekerja pertama, kedua ASI tidak optimal dikeluarkan, terus si adiknya juga tidak optimal menyusuinya.
Jadi banyak faktor di situ yang mempengaruhi naik turunnya ASI. Tapi di sini saya garis bawahi bahwa ibu stres, terus ibu payah, itu berpengaruh banget terhadap produksi ASI. Kuncinya benar-benar ada di mood ibu ya. Iya, betul. Oke, ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya Budin, supaya mempersingkat waktu karena waktu kita terbatas. Sambil saya memilah pertanyaan karena ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, Budin bisa menyampaikan mungkin tentang pengetahuan posisi pada saat menyusui itu ya. Nanti kalau sudah siap pertanyaannya, saya langsung sampaikan ke Budin. Mungkin Budin bisa disampaikan. Bunda semuanya, saya lanjutkan tentang posisi. Tadi kita posisi dengan menggunakan posisi seperti ini atau posisi cradle atau dalam buayan. Sebenarnya ada beberapa posisi, tapi yang paling sering pertama digunakan adalah posisi cradle. Yang kedua, kita bisa menyusui dengan cara seperti ini. Topang seluruh badan bayi, tapi menggunakan misalnya menyusui di payudara kiri, topang dengan menggunakan tangan kanan seluruh badan bayi. Ini baik digunakan untuk bayi prematur atau bayi yang lagi sakit. Ini namanya adalah posisi cross cradle. Jadi ini lebih mudah. Ini posisi yang kedua. Yang ketiga adalah posisinya posisi football. Jadi kita pokoknya seperti ini. Boleh bawahnya diganjel bantal. Ini untuk bayi yang mengalami susah perlekatan atau untuk yang buteng flat. Ini lebih mudah seperti ini. Atau nyuwun sewu, ada beberapa bentuk payudara mungkin yang agak ke bawah, ini lebih mudah dengan posisi seperti ini. Atau anak kembar, ini mudah seperti ini. Yang terakhir adalah posisi menyusui dengan tidur miring. Itu sama sebenarnya. Bayi benar-benar dimiringkan. Ketika ini bayi sudah menghisap, ini tinggal kita pepetkan ke perut ibunya. Ini pasti akan mendongak hidungnya. Jadi ada 4 posisi yang sering dipakai, walaupun sebenarnya posisi itu macam-macam, ada sampai 10. Tapi yang tersering di sini 4 macam itu tadi. Bagaimana Mbak Diana? Sudah ketemu yang dipilah-pilah? Ini nih, ada dari The Ayu 12. Tips memperlancar ASI dong Bun. Ini tuh mungkin yang dimaksud ada mungkin dari nutrisi ya. Selain dari manajemen stres tadi, untuk nutrisinya apa aja Budin? Sebenarnya gini prinsipnya. Jadi di dalam menyusui, prinsipnya ibu harus bahagia, itu perlu digarisbawahi. Jadi nutrisi ibu pun harus terpenuhi semuanya. Maksudnya nutrisi yang seimbang. Tidak ada makanan khusus bagi ibu menyusui. Oh saya makan ini, ASI saya banyak. Enggak. Yang penting mindset dari ibunya. Misalnya ibunya, saya makan bakso, kok kayaknya ASI saya banyak. Makan aja. Jadi apapun makanannya yang menurut ibu dipercaya bahwa menyebabkan ASI banyak, makan. Itulah yang akan menjadi booster ASI Mbak Diana. Oh iya, gitu ya. Terima kasih Budi jawabannya. Ini ada lagi nih. Ini pertanyaannya banyak sekali ya. Jadi gini, dari Alvinatun, tips mengatasi bayi bingung puting dong Bu. Oke. Mas, sebentar Budin, saya tanya dulu ya ini. Bingung puting tuh maksudnya kayak gimana Budin? Jadi gini, bingung puting itu biasanya bayi kalau sudah mengenal botol di awal, Iya. itu 2 kali mengenal botol. Di teori itu bayi akan bingung puting. Karena kenapa? Di botol itu dotnya Mbak, dotnya itu kan lebih kenyal ya Mbak ya. Dotnya pertama lebih kenyal, kedua dia minum dengan gaya gravitasi tanpa dia menghisap, itu kan sudah dapat susunya. Sedang kalau minum di payudara, dia pertama harus memerah dulu. Memerah sampai keluar ASI itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit baru akan keluar ASInya. Nah, ketika bayi di awal sudah mengenal botol, otomatis mau minum ini malas. Kenapa saya harus minum yang ini? Iya. Saya sudah biasa minum yang tadi loh. Nah, ini caranya gimana? Lebih sering skin to skin, kontak skin to skin antara ibu dan bayi. Diperlukan kesabaran yang luar biasa. Menyusui cobalah di tempat yang tenang, yang redup, sambil kita sonding adiknya bahwa ini loh ASInya mama, ini loh hangat. Jadi terus afirmasi positif ke bayinya. Memang perlu kesabaran luar biasa untuk mengatasi bingung puting. Jadi seperti itu.
lebih sering kontak skin to skin, menyusui di suasana yang tenang, ajak komunikasi bayi. Nah sebenarnya bingung kuting itu jarang terjadi ketika bayi sudah memiliki pola menyusui yang benar-benar pas. Jadi usahakan minum ASI itu maksimal 3-6 minggu baru coba dikenalkan botol kalau itu sudah kepepet. Oh iya. Kalau itu bayi akan ingat, oh cara saya minum itu seperti ini. Nah, terus ketiga, coba lagi dengan menggunakan misalnya botol itu aliran ASI-nya yang lambat, aliran susunya di botol yang lambat, iya. jadi disamakan dengan aliran di payudara. Oke, Budin, boleh nggak sih misalkan karena bingung puting itu ya biasanya kan ada langsung pakai dot karena anak-anak dot itu ya. Misalkan kita karena putingnya mungkin lecet, akhirnya kan ada kayak semacam ketakutan nanti kalau pas dihisap sama bayinya gitu ya. Itu boleh nggak misalkan pakai sendok kayak gitu? Boleh nggak Budin? Itu malah yang disarankan itu bukan langsung beralih ke botol. Kita ajari bayi, kita alihkan dari botol itu, kita alihkan minum dengan menggunakan sendok, menggunakan cangkir, atau menggunakan pipet, menggunakan cup feeder, tapi dalam tanda kutip, dengan cara yang benar. Dan tanya kepada nakes yang memang benar-benar mengetahui ilmu itu. Karena banyak sekali, ini anak saya tersedak karena minum dengan menggunakan gelas. Oh iya, itu harus benar-benar teorinya yang benar. Next, kita bahas masalah itu. Oke. Kayaknya ini ya Budin, kalau 1 jam bahas ini nggak selesai ya? Iya, kayaknya banyak sekali pertanyaannya. Iya Budin, ini ada lagi dari Lulu Ulan. Nanyanya gini, kalau bayinya udah lama nggak menyusu karena jauh dari ibunya, terus beberapa bulan mau menyusu lagi, apa bisa Bu? Bisa, masih bisa. Jadi ibunya bisa relaktasi, ibunya konsultasi ke konselor menyusui. Jadi ceritanya bagaimana, kenapa ibunya berhenti lama, boleh, bisa banget. Karena untuk ibu yang adopsi saja, yang tidak menyusui ketika adopsi, terus menyusui rutin, ASINya keluar, apalagi ibunya yang melahirkan, masih bisa banget. Jadi buat bunda yang di rumah, kalau misalkan sudah putus ASI terus mau nyambung lagi, itu jangan patah semangat. Intinya seperti itu. Jadi harus ada tekad, kemauan keras dan kepercayaan diri. Itu juga penting. Terus ada lagi, masih ada banyak ya Mbak Dia. Saya sampai bingung ini ya milah-milahnya. Ini ada yang tanya offline ya Budin. Ini ada yang tanya offline. Itu terkait gini, apakah ada perbedaan dari cara menghangatkan ASI donor dengan ASI perah langsung untuk menyusui? Oh gitu, ini pertanyaannya di luar dugaan. Iya, betul sekali. Iya, saya agak kepikiran. Iya. Memang ada perbedaan di dalam menghangatkan ASI yang diperah dari ibu sendiri diberikan ke anaknya dan ASI donor. Kalau ASINya ibunya sendiri pernah dihangatkan, itu cukup di dalam baskom. Boleh saya ngambil baskom biar enak ya Mbak Diana ya? Ini ada saya aja yang pegang ya biar lebih jelas. Kalau ASI perah sendiri, nah, kalau hangatkan cukup dengan menggunakan air hangat atau air termos, kita taruh di baskom. Nanti ASINya yang sudah cair tadi kita masukkan. Nah jangan lupa air lebih tinggi dari ASI, jadi hangat semua, bukan hanya di bawahnya saja Mbak Diana. Kita hangatkan sampai hangat sesuai suhu tubuh, baru kita minumkan bayi. Tapi kalau untuk ASI donor bukan dihangatkan tapi dipanaskan. Iya, pemanasan di dalam ASI donor itu ada 2 macam, yaitu sebenarnya ada 3 macam. Karena di Blitar ini belum ada bank ASI, jadi kita menggunakan, saya terangkan yang 2 aja, yang manual ya Mbak Diana ya, yang mudah diingat oleh bunda semuanya. Pertama adalah kita siapkan baskom, kita rebus air itu boleh langsung diisi air termos. Kita rebus, ini air termos ya, kalau sudah mendidih airnya, langsung ASINya masukkan sini. Nah, ASI yang di dalam botol tadi masukkan sini, ini nggak usah dibuka, biarkan 20-30 menit. Nah, ini yang dinamakan adalah pasteurisasi pretoria. Yang pertama itu. Yang kedua, kita menggunakan fast heating atau pemanasan cepat. Jadi, kasih langsung taruh di dalam baskom. Ini ada air panas, boleh diisi air panas, air hangat, kita rebus. Kita rebus di atas kompor, ketika air mendidih,
langsung matikan kompor, ambil ini. Tapi ini syaratnya yang kedua, yang flash sitting tadi, yang pemanasan cepat, ini botolnya dibuka. Kalau botolnya dibuka, iya, nanti iya. pecah nanti botolnya. Oh, ASI. iya, iya. Ya, itu yang pemanasan cepat. Jadi ada dua cara. Memang beda antara ASI yang langsung dari ibunya sama ASI donor. Untuk yang lain-lainnya tentang ASI donor, next kita bahas selanjutnya. Saya pertegas lagi ya, jadi untuk perbedaan cara menghangatkan ASI donor dengan ASI perah langsung. Jadi kalau ASI perah langsung bisa dihangatkan itu kalau beku bisa ditaruh di bawah freezer dulu sampai dengan mencair, nanti baru dihangatkan di baskom yang berisi air hangat, begitu ya Budi. Iya. Kalau untuk ASI donor ada dua cara. Yang pertama itu dengan memasak airnya sampai mendidih dulu, baru diangkat. Nanti botol ASI-nya dimasukkan ke dalam baskom berisi air mendidih itu, tapi dengan catatan kompornya sudah dimatikan ya. Itu tanpa tutup botolnya dibuka gitu. Yang kedua, yang ini jangan sampai lupa. Jangan lupa dalam waktu 20 sampai 30 menit. Yang ini tadi. Jadi dibiarkan di sini. Ketika kan sudah mendidih airnya, kita masukkan ASI-nya, kita biarkan 20 sampai 30 menit. Oh, waktunya 20 sampai 30 Itu yang menit. Torian. Yang untuk kedua yang dibuka tutup botolnya itu bisa langsung dipanaskan di atas kompor ya Budi. Iya, Jangan betul. lupa untuk tutup botolnya selalu dibuka karena nanti bisa ini ya Pecah. Iya. Semoga terjawab ya dari pertanyaan yang sudah masuk. Untuk misalkan kurang jelas jawabannya atau mau tanya lebih lanjut, bisa langsung konseling ke layanan polilaktasi di RS Islam Aminah. Buka setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 12. Nanti untuk pendaftarannya bisa pendaftaran online maupun langsung datang ke sini. Kalau untuk pendaftaran online nanti bisa langsung WA ke call center kami di 0822-881-5210 gitu. Kalau untuk datang langsung bisa langsung di jam kerja jam 8 sampai dengan jam 12 gitu ya Budi. Ini ada yang tanya lagi nih. Masih banyak ini bagaimana? Saya suka ini kalau ini tadi untuk mengatasi puting yang terlanjur lecet. Tadi sudah ya? Posisi dan perlekatannya dibetulkan. Ada yang tanya mengenai untuk mengatasi puting yang terlanjur lecet, jadi itu dievaluasi lagi untuk posisi menyusuinya. Iya, selain posisi menyusui yang perlu dievaluasi, perlu Bunda ingat bahwa sebelum menyusui selalu kita perah ASI kita. Perahnya dengan menggunakan ini, jempol sama jari telunjuk, bukan ini. Kalau ini nggak akan keluar ASI-nya. Karena ASI di sini perah bisa atas bawah, bisa samping kanan samping kiri, ini tarik ke belakang dulu. Kenapa? Biar kita bisa menangkap saluran ASI-nya. Setelah itu kita tarik, kita tekan, lepas, tekan, lepas. Selalu sebelum menyusui oleskan ke semuanya sini. Ini tujuannya pertama untuk mematikan kuman-kuman yang ada di sini. Dan di sini untuk areola nggak perlu dibersihkan lagi dengan kapas dan air hangat atau dengan menggunakan baby oil, kecuali kalau keraknya banyak dibersihkan sekedarnya. Karena di sini banyak kelenjar dan hormon yang mencegah bayi mencret. Untuk ibu yang terlanjur putingnya lecet, pertama olesi ASI. Kedua, setelah menyusui olesi ASI yang akhir, itu lemaknya kan tinggi Mbak Diana. Olesi lagi yang akhir, biarkan mengering sekitar 1 menit, baru pakaiannya dipakai. Selain posisi dan perlekatan yang benar. Oke. Terus ini ada yang tanya lagi nih dari Lela Dian. Kenapa ya Bun, jika orang melahirkan dengan SC, ASI-nya keluarnya sedikit? Emang iya ya Bun, pengaruh ya? SC sama spontan itu beda ya Bun keluarnya? Sebenarnya kalau di teori antara spontan atau lahir normal dengan lahir operasi itu sama, tapi untuk mobilisasinya kalau yang spontan itu kan lebih cepat Mbak, lebih bisa langsung menyusui. Tapi untuk yang lahir operasi, nah ini harus konsentrasi, ini merasakan sakitnya, terus harus miring-miring dulu. Tapi kalau IMD langsung dilakukan seperti di rumah sakit kita, rumah sakit itu kan pro ASI Mbak. Iya, betul. Pasti kita lakukan IMD atau menyusui dini. Lanjut kita rawat gabung, kita konseling Mbak Diana. Jadi pulang ibu sudah teredukasi, otomatis antara yang spontan atau lahir normal dengan lahir operasi sama sebenarnya punya ilmu untuk menyusui gitu ya. Betul. Jadi lebih cepat IMD-nya, rawat gabungnya itu sama, cepat keluarnya ASI.
Aduh, banyak sekali ini pertanyaannya. Saya jadi bingung ini. Pertanyaannya bagus-bagus semua ya, Budin. Ini saya satu lagi untuk yang masuk ke ASI dulu ya, Budin. Ini ada yang tanya. Izin tanya dari Vika Ernita. Apa aja ya yang perlu dipersiapkan supaya nanti ketika melahirkan ASI bisa langsung lancar? Sekarang saya posisi hamil 8 bulan. Apakah ada susu khusus atau minuman khusus? Terima kasih. Jadi pada prinsipnya tidak ada perawatan khusus atau minum susu khusus agar ASINya cepat keluar, sama sekali tidak ada. Yang penting pada hamil akhir mulai dia 32 minggu sebaiknya ibu hamil sudah bertemu dengan konselor menyusui. Karena kenapa? Untuk mempersiapkan nanti ketika ibunya sudah lahiran, dia sudah mengantongi ilmunya. Oh, iya, itu terbaik. Tidak perlu ada perawatan apapun karena otomatis nanti setelah lahir ASI pasti akan keluar. Nah, gitu ya Bunda Vika. Jadi sebelum Bunda Vika melahirkan, Bunda Vika juga bisa melakukan konsultasi dengan Budin di Polilaktasi RS Islam Aminah Blitar gitu untuk dapat ilmu meskipun belum melahirkan gitu ya Budin. Betul. Terus kita langsung masuk ini ya Budin, langsung masuk ke praktek dulu aja ya. Ya kayaknya waktunya Iya betul Budin, dan ini pertanyaannya banyak sekali ya. Ya berarti Kita nanti pertanyaannya bisa langsung dijawab. Oh Bukan iya aja ya. Jadi untuk bunda-bunda yang pertanyaannya belum terjawab, nanti bisa ditanyakan secara offline. Langsung aja WA ke HP call center di 08222881510 atau bisa langsung datang. Malah enak kalau datang langsung konsul sama Budin di Polilaktasi setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 12 gitu ya Budin. Yuk Budin, kita langsung praktek aja ya. Ya, mari Ibu, silakan. Saya pindahkan dulu. Ini perlu ditambah kanan apa enggak ya untuk ibunya? Iya. Jadi senyaman ibunya. Kalian taruh untuk praktek pijat oksitoksin. Kalau nanti misalnya Bunda pijat sendiri di rumah, ini semua pakaian dilepas, BH dilepas, jadi payudara benar-benar menggantung. Yang pertama itu. Waduh, Budin, ya malu gimana? Kalau di rumah, karena ini kan praktek. Ya. Otomatis kan suaminya nanti ya, Ya. saya atau keluarga yang lain. Ya. Selanjutnya kita pakai minyak apapun boleh dipakai. Jadi yang penting memudahkan untuk memijat. Jadi prinsipnya pijat oksitoksin adalah pijatan di titik-titik tertentu yang untuk merangsang, tujuannya merangsang aliran atau sumbatan yang mengalir ke payudara tentang ASI. Jadi itu untuk melancarkan ASI. Untuk payudara yang bengkak itu kalau kita pijat oksitoksin bagus banget itu Mbak Diana, cepat sekali lancarnya. Jadi caranya gini, ini yang pertama di sini Mbak Diana, ini kan ada tulang leher ini, ya, ini yang menonjol. Ini coba Mbak Diana pegang. Ya. Yang ini ya Bu, Iya, yang menonjol ini ya. Yang tulang menonjol ini 2 jari di bawahnya. Kita 2 jari di bawahnya. Di 2 jari di bawah tulang yang menonjol. Yang menonjol, tarik 1 cm kanan kiri. Jadi kanan kirinya nih sepanjang tulang belakang ini tidak boleh disentuh. Tulang leher ya ini ya Mbak. 2 jari di bawahnya, tarik, ini kan 2 jari. Tarik 1 cm kanan kiri. Kita gunakan ini yang pertama. Ada beberapa model atau gaya. Jadi bisa model gini. Setelah itu kita kasih minyak kan? Ini kita ini. Dengan memutar menggunakan ibu jari. Nah, ini biar Iya. benar-benar di rumah tahu jadi Iya. agak sedikit. Oke. Ini kita memutar lah batasnya. Pijat oksitoksin itu sampai mana ya? Kan ada yang gini, ini ditambah seperti ini ditambah gini. Apakah itu pijatan oksitoksin? Pijatan oksitoksin itu hanya di titik ini tadi sampai di bawahnya payudara. Iya. Kalau nanti ditambah misalnya seperti ini atau gini, ini namanya tambahan untuk relaksasinya. Untuk tambahnya pertama tadi kan modelnya gini. Sebenarnya kita tanya, nah ini Bu kurang keras. Kalau misalnya kurang keras, biasanya kalau suami itu dengan berdiri segini, gini aja, ibunya sudah kesakitan. Iya. Ya, terlalu keras ini. Misalnya kok ibunya, oh ini kurang nyaman, kita bisa menggunakan model lain dengan cara seperti ini. Tangan kita gini kan,
Nah, tangan kita gini kan, kita pakai ini. Jadi gini, ke arah dalam. Ini gini. Enak yang mana Bu? Yang pertama sama yang kedua? Yang pertama. Oke, kita ganti gaya. Enak yang mana? Iya. Jadi ada beberapa gaya ya Bu ya. Ini misalnya seperti ini. Oh, kurang nyaman. Bisa ganti lagi. Ini pakai ini gini. Nah, ini gini. Nah, ini boleh gini. Atau misalnya ini kurang nyaman, gini. Ini boleh seperti ini. Nah, yang terakhir kita seperti aku pressure gitu. Jadi kita tanya ibunya yang paling nyaman yang mana? Gimana? Mbak, yang mana Mbak? Yang Iya. paling nyaman? Jadi pilih gaya yang mana? Oke, jadi kan sampai sini boleh nanti ditambah sini. Yang penting ibunya nanti relax punggungnya, sini-sini itu relax. Tapi yang khusus oksitoksin ini tadi yang saya sebutkan. Berapa lama waktunya? Paling tidak 10 sampai 1/4 jam. Kalau ada yang nyanyian yang 3 menit itu bukan pijatan oksitosin itu. Jadi ada 10 sampai dengan 15 menit. Sehari bisa dilakukan 2 kali pagi dan sore. Oke. Sampai sumbatan itu nanti hilang. Oh, gitu. Kadang karena yang memijat suami ada chemistry-nya, ketika dipijat pasti akan Langsung mengalir. Oh gitu. Iya. Oke, sudah cukup ya Budi? Sudah. Mbak. Sudah ya. Terima kasih. Jadi buat bunda-bunda dan sobat NSI di rumah ya, saya nanti ada yang nanya berapa kali untuk pijat oksitoksinnya, itu 1 hari bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Bisa 2 kali atau sampai dengan ASI-nya keluar dengan lancar dan sesuai sama yang diinginkan begitu. Kalau bisa untuk 1 bulan atau 1 minggu terapinya terserah ya Budi, nggak ada ketentuan ya. Karena kan nanti biasanya di sini kalau ada suaminya saya ajari gimana sih pijat oksitoksin yang benar. Nanti suaminya praktek. Setelah itu dilakukan di rumah dalam kondisi yang tenang. Ketika adiknya pas tidur. Oh ya. Karena hasilnya biar maksimal. Jadi setiap yang kesini ada keluar payudara bengkak dan lain-lain, saya ajari untuk pijat oksitoksin. Pijat payudara itu seperti apa? Saya praktekkan pijat payudara. Jadi biar ibunya pulang atau keluar dari polilaktasi ini sudah dapat ilmunya. Oke, gitu ya. Jadi saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan pada bunda dan sobat RSI di rumah ya. Jadi jika ada keluhan tentang menyusui ataupun mau mempersiapkan untuk menyusui, bisa langsung datang ke poli laktasi kami. Dan jangan lupa untuk melakukan persalinan di Rumah Sakit Islam Aminah, karena kalian nggak hanya akan dapat pelayanan yang maksimal, tapi juga tentang edukasi menyusui dari Ibu Dinarti gitu. Bukan hanya untuk edukasi ke ibunya, tapi juga ke ayahnya gitu. Kita sambung lagi untuk ini pertanyaan lagi banyak Budin gitu. Jadi kita tambah sesinya ya. Iya. Tanya jawab di IG ya Budin. Nah ini ada dari Vidya Patria. Disambung ASI lagi karena adik lahir si kakak usia, oh jadi gini, jadi kakaknya usia 14 bulan Budin. Iya. Terus punya adik. Iya. Terus dulu disapih usia 6 bulan. Jadi kakaknya itu disapih usianya 6 bulan. Itu gimana nyambungnya boleh? Gini. Jadi istilahnya kan kesundulan itu ya. Iya, Istilah kesundulan. Itu boleh. Itu namanya tandem nursing. Jadi menyusui bareng. Jadi tidak apa-apa. Nanti setelah adiknya lahir, kakaknya yang sempat tadi disapih itu boleh disusui bareng. Asal kakaknya masih mau menghisap. Karena tandem nursing itu baik sekali. Yang perlu diketahui, 2 payudara ini bisa untuk 2 atau 3 bayi. Jadi selama pengosongan optimal, otomatis produksi ASI optimal. Boleh menyusui bareng. Sangat boleh dan sangat dianjurkan. Yang tanya lagi, gimana sih cara mengelola hormon oksitosin dan prolaktin? Oke, tadi sudah saya terangkan di awal bahwa hormon oksitoksin adalah hormon cinta. Jadi ibu harus bahagia
kelola stres dengan baik, jangan terlalu payah. Manajemen stresnya yang harus diatasi dengan baik, selalu seperti itu karena hormon cinta, jadi bahagia selalu. Iya, jadi harus kuncinya harus bahagia selalu ya. Iya. Kalau untuk hormon prolaktin, kosongkan payudara, prinsip ASI supply and demand. Kalau memang sering dikosongkan, otomatis produksi ASI akan lancar karena tugasnya prolaktin adalah memproduksi ASI. Oke, ini saya dapat ilmu banyak sekali Budin dan sangat bermanfaat untuk saya, dan saya juga yakin pasti ilmu yang saya terima atau yang disampaikan pada siang kali ini itu bermanfaat bagi bunda-bunda di rumah maupun keluarga yang punya ibu menyusui di rumah gitu ya Budin. Jadi dari penyampaian Budin dari awal saya tarik kesimpulan ya Budin. Yang pertama tentang tips sukses di dalam menyusui itu tergantung pada posisi dan pengelukatan yang benar dalam menyusui, itu sangat penting sekali Bunda. Yang kedua adalah support dari keluarga dan lingkungan ketika mengelola hormon oksitoksin dan prolaktin dengan baik, itu juga sangat berpengaruh. Jadi jika Bunda di rumah mengalami keluhan misalkan seperti puting lecet atau payudara bengkak, terus putingnya tenggelam, itu jangan patah semangat, jangan tidak percaya diri, tetap semangat, tetap menyatakan dan berkemauan terus untuk menyusui. Nah, jangan apa ya, susah sedih gitu, karena kita di sini RSI Aminah itu memberikan layanan untuk menjawab keresahan semua bunda yang kesulitan dalam menyusui seperti itu. Gitu ya Budin. Saya ingatkan lagi untuk bunda-bunda yang pertanyaannya belum terjawab di live IG maupun di offline, itu bisa langsung ditanyakan di Polilaktaksi RS Islam Aminah. Bukanya hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 12, atau bisa menghubungi Budin langsung nanti biar direservasikan di Polilaktaksi kami. Pendaftarannya juga gampang banget, sekarang udah bisa daftar secara online via WhatsApp. Bisa WhatsApp ke nomor 08222 8815210. Nanti langsung dijawab sama adminnya, deket banget adminnya ya. Nanti langsung direservasikan ke Polilaktaksi RS Islam Aminah. Buat bunda yang sedang mempersiapkan persalinannya juga jangan lupa untuk mempercayakan persalinannya kepada Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, karena selain kita memberikan pelayanan persalinan yang maksimal, semaksimal mungkin, kita juga nanti ada layanan untuk edukasi tentang menyusui ya Budin. Dari Budin sendiri langsung nanti dibimbing sama Budin. Dibimbingnya juga bukan bundanya saja yang melahirkan, tapi juga pada suaminya juga gitu. Nah, saya dengar ini mau ada pekan ASI ya Budin? Iya betul. Untuk bulan depan tanggal 1 sampai 7 Agustus adalah Pekan ASI Dunia. Jadi untuk ibu-ibu semua lebih semangat mengasinya. Nah, iya betul. Dan kesimpulannya sebenarnya di dalam menyusui tidak butuh ibu yang sempurna, tapi ibu yang bahagia. Jadi kita sebagai ibu tidak butuh ibu yang sempurna sekali. Yang penting semangat, yang penting bahagia dan sangat menikmati punya baby dan menikmati proses menyusui itu ya Budin. Itu demi pertumbuhan bayinya sendiri begitu. Oke Budin, ini terima kasih. Oh iya, kita punya slogan Polilaktaksi Oh iya betul. Ya ibu-ibu semua. Jadi buat bunda di rumah yang menyusui lagi malas-malasan, aduh ASI saya ini keluarnya kok sedikit, yang sedih, jangan sedih, kita kasih semangat dengan slogan Polilaktaksi. Kita langsung praktekkan, boleh? Nanti berdiri. Saya hitung sampai 3 ya Budin. 1, 2, 3. Sayang bayi, beri ASI, ASI yes. Gitu. Oke, terima kasih Budin. Sama-sama Diana. Karena waktunya sangat terbatas. Terima kasih untuk materi dan pengetahuan pada siang kali ini, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Saya nggak bosan nanti mau konseling lagi sama Budin ya. Siap. Gitu. Terima kasih Budin. Sama-sama. Semoga Budin selalu sehat selalu Amin. ya.
Baik sobat RS Islam Aminah, demikian materi dari Budi nanti tentang tips sukses di dalam menyusui. Nah, terima kasih buat sobat-sobat RSI yang sudah bergabung sampai dengan acara selesai. Saya tidak bosan-bosan lagi mengingatkan bahwa jangan lupa untuk follow, like, dan aktifkan notifikasi di akun Instagram RSI Aminah. Supaya apa? Supaya update ilmu atau update pengetahuan tentang kesehatan, tentang layanan Rumah Sakit Islam Aminah Blitar itu selalu jadi nomor 1 di akun Instagram kalian gitu. Untuk yang belum ikut live, nanti bisa dicek di postingan kami atau bisa langsung cek ke channel YouTube gitu ya. Untuk layanan polilaktasi bisa direservasikan mulai dari sekarang, dari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 12. Nanti daftarnya bisa online, tinggal WhatsApp aja, ketik-ketik WhatsApp cepet di 08228815210 atau bisa langsung telepon ke 0342801662 gitu. Saya Diana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.